Udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oke. Bentar. Oke teman-teman, jadi eh, ketemu lagi ya sama gue Robi di Iron. eh, di Iron. Eh, sekarang eh, sekarang kita bahas soal sorry. Sekarang kita bakalan bahas soal ini ya non current liabilities. Kemarin sempat kita bahas soal current liabilities, cuma kan belum current liabilitiesnya udah selesai, udah selesai kita bahas. Cuma yang non current liabilitiesnya belum kita bahas ya. Jadi rencananya untuk sekarang pertemuan sekarang kita bakalan bahas soal ini ya non current liability sama corporation gitu. Ada dua part corporation. Jadi untuk non current liabilities kayaknya ini nggak bakalan ada latihan soal ya. Jadi kita karena ngejar materi ya. Jadi ini nggak bakalan ada latihan soal, nanti ada latihan soalnya itu yang corporation gitu. Corporation baru ada latihan soal gitu ya. Nah, oke mungkin kita langsung mulai aja buat yang non current liabilities ini. Jadi bedanya antara non current liabilities sama yang current liabilities yang kemarin ini. Jadi kalau yang non current liabilities ini dia utangnya itu diekspektasikan di barnya itu lebih dari 1 tahun. Kalau kemarin kan yang current liabilities ini dia kurang dari 1 tahun ya kayak ini VAT payable sama notes payable. Ini sama kayak notes receivable sebenarnya cuma beda perspektif, beda POV gitu ya. Nah, kalau non current liabilities ini dia dibanding itu lebih dari 1 tahun. Nah, untuk instrumen keuangan atau alatnya itu ada obligasi namanya, obligasi. Jadi ini doang yang bakalan dibahas di non current liabilities ini, gitu ya. Jadi obligasi itu kayak dia itu surat surat utang berbunga ini, surat utang berbunga. Dan biasanya dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah gitu. Jadi pihak yang meminjam uangnya gitu ya dan juga ada orang yang membelinya atau investor atau mungkin kalau bond ini disebutnya bond holder gitu ya. Nah, si obligasi ini dia ada kuponnya biasanya, ada kuponnya dan dibayarkan per quarterly, semester atau per annual gitu si kuponnya itu. Jadi misalkan kalau kita kan POV-nya di sini dari sisi perusahaannya ya. Dari dulu juga gue udah bilang bahwa kita itu POV-nya perusahaan bukan dari sisi investornya gitu. Kecuali emang kalau di state di soalnya, misalkan di soalnya di state bahwa kita adalah dari sisi investornya, tapi defaultnya kita adalah perusahaannya gitu. Karena kan akuntannya gitu lah. Ya. Nah, misalkan si perusahaan kita misalkan butuh dana buat modal misalkan. Nah, si perusahaan kita itu mengeluarkan bisa mengeluarkan yang namanya ini obligasi atau bonds gitu ya. Buat meminjam uang dari si investornya gitu ya. Jadi kita ngeluarin surat dan surat itu dibeli sama investor ada nominalnya berapa sama bunganya itu berapa gitu. Nah, misalkan si bondnya itu dia 5 tahun misalkan tenornya itu. Nah, jadi selama 5 tahun itu si investornya itu dia bakalan dapat namanya kupon gitu. Ini misalkan kuponnya itu per tahun. Jadi selama si bosnya itu belum dibayarkan oleh kita, belum ditebus oleh kita, utang kita belum dibayar, si investor itu dia dapat yang namanya kupon gitu per tahunnya. Kalau dibayarnya itu per annual gitu ya. Itu yang namanya bond. Bond itu seperti itu. Apa ya gambarannya gitu ya. Nah, kan kita ini di sini ada beberapa jenis bonds, ada tiga ya. Ada bonds yang dia itu memiliki spesifik aset sebagai jaminannya. Contohnya real estate. Jadi bondnya itu misalkan dipakai buat pembangunan suatu aset lah gitu, bisa bilang kayak gitu. Terus ada juga yang unsecured bond itu nggak memiliki aset sebagai jaminan. Jadi ya udah kita minjem duitnya kita sebagai perusahaan minjem duit si investor ya udah bisa kita gunakan buat apa aja gitu nggak ada underlying asetnya gitu itu yang unsecured bond. Kemudian ada convertible bonds, ini bond yang bisa di convert jadi saham kalau ini itu. Kemudian ada callable bonds, jadi ini tuh bond yang biasanya dapat dibeli kembali oleh kita oleh penerbit sebelum jatuh tempo gitu. Ini ya ada tiga jenis bonds. Tapi biasanya kalau di ujian-ujian sih jarang keluar sih ke jenis-jenis bonds ini, lebih ke pencatatannya gitu. Karena kan akuntansi ya.
Nah, kemudian ada istilah-istilah juga. Ini yang harus kalian pahami juga istilah-istilah ini. Ada yang pertama namanya maturity date atau jatuh tempo bondnya itu kapan? Misalkan jatuh temponya entah. Misalkan sekarang 1 Januari jatuh temponya itu 2 tahun lagi berat. Jatuh 1 Januari misalkan 2020. Jatuh temponya misalkan 2 tahun lagi ya. Kalian hitung itu kayak hitung eh, notes receivable kemarin gitu. Jatuh temponya kapan. Kemudian ada face value. Face value itu jumlah utang yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Itu ya, udah jelas. Kemudian ada kontrak atau stated rate atau persen bunga yang akan dibayarkan. Ini mungkin kaitannya juga sama kuponnya, ya. Kupon yang dibayarkan per tahun. Kalau misalkan kuponnya itu dibayarkan per tahun gitu ya. Kemudian ada market atau interest rate. Ini persen bunga yang diinginkan market atau bondholder. Ini udah jelas lah ya. Kemudian yang issued sell premium sama yang ini semuanya itu bakalan ya kalian bisa baca di bawah tapi mungkin lebih jelasnya gue jelasin dulu di sini gitu ya. Nah, kalau buat yang tadi kan ada ini ya at face value terus at face value atau par value, kemudian ada juga yang at discount sama ada yang at premium. Kalau yang at face value si obligasinya itu dijual pada 100%. Ini bisa bilang persennya pada 100 gitu. Jadi 100 pada 100 kali nominal yang diterbitkannya gitu. Kalau yang at face value, kalau yang diskon di itu biasanya di bawah 100, bisa ya 98 atau nggak bisa 98, 97 atau 95 misalkan bisa sampai se ekstrim itu misalkan ya. Pokoknya di bawah 100 itu yang diskon. Tapi kalau yang premiumnya di atas 100 gitu. Kalau yang premium 102, 101, 103 gitu kan. Bisa bisa aja seperti itu gitu. Itu yang membuat membedakan dia itu dijualnya itu face value, diskon sama premium gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang face value dulu, yang face value dulu. Jadi dibayarnya itu dijualnya itu sama seperti nominal yang tertera pada si surat utangnya, itu si bondsnya gitu ya. Misalkan nih, pada 1 Januari 2020, Candlestick menerbitkan $100 gitu. Temponya itu 5 tahun, kemudian 10% bunganya gitu ya. Bunga dibayarkan annual, berarti per tahun ya kalau gitu. Per tahun. 1 Januari tahun berikutnya. Ini kan 2020 berarti 2001, 2022, 2023, 2004, 2025 gitu ya. Dan dijual pada 100 gitu. Nah, karena kan ini dijualnya at face value, ya udah kita kalikan aja 100 kali yang fair value-nya ini berapa. Ya udah 100 gitu ya, 100.000. Jadi untuk jurnalnya itu adalah karena kita kan sebagai perusahaan nih, kita sebagai perusahaan yang menerbitkan, otomatis ketika kita menerbitkan itu kan kan kita dapat duit nih karena dijual kan obligasinya itu. Jadi cashnya itu bertambah sebesar 100.000. Kemudian ini kan tadi judulnya itu payable kan, judulnya itu utang gitu loh. Jadi si utangnya ini, bonds payable-nya ini dia bertambah sebesar 100.000 gitu ya buat cara ngejurnalnya ketika kita menerbitkan si bondsnya ini gitu ya. Dari sisi perusahaan ya jangan jangan salah ini dari sisi perusahaannya gitu. Kalau dari sisi si investornya nanti pencatatannya itu akan beda lagi gitu. Tapi kita kan belajarnya dari sisi perusahaannya gitu ya. Nah, kemudian tadi kan bunganya itu dibayarkan per annual ya, per 1 Januari. Tapi kan kalau di akuntansi dia beban atau pendapatan itu harus diakui di tahun tersebut gitu ya, di periode tersebut. Jadi periode beban atau pendapatan di tahun tersebut itu harus dicatat di tahun tersebut, nggak boleh dicatat di tahun depan. Makanya kita bikin jurnal penyesuaian buat bunganya ini. Karena ini udah 1 tahun nih dari 1 Januari ke udah terjadi nih bunganya itu udah maksudnya udah kehitung gitu loh dari 1 Januari ke 31 Desember 2020 gitu ya. 1 Januari 2020 ke 31 Desember 2020 itu udah kehitung satu inian ya, udah kehitung 1 tahun gitu ya. Berarti kita harus ngitung kita harus ngitung kuponnya nih, kita harus ngitung bunganya gitu. Jadi untuk ngitung bunganya ya udah tinggal ini kan 10% per tahun gitu. Dan juga ini dibayarnya per annual gitu kan. Jadi nggak usah diotak-atik lagi gitu loh. Karena kan udah 10% nih. Jadi kalau gitu ya jurnalnya itu adalah kan udah dikali nih 100% kali 10% kali 100.000 kan. Berarti 10.000. Berarti jurnalnya itu adalah interest expense 10.000 karena ini untuk ngejurnal beban di tahun ini. Kemudian interest payable 10.000, sorry 10.000 di debit gitu. Karena kan
dibayarkannya itu 1 Januari, berarti ya kita jurnalnya itu ke payable dulu karena nanti pasti bakalan dibayar gitu loh. Jadi anggapnya itu kayak jadi utang dulu gitu loh karena kita belum bayarkan ke si investornya gitu kalau yang ini. Kemudian ini kan 31 Desember nih. Kemudian di 1 Januarinya ya udah kita bayar si bunganya itu gitu ya. Bunganya itu dibayar ya interest payable berkurang kan 10 ribu, dan karena kita bayar cashnya berkurang 10 ribu gitu ya. Itu buat bonds yang at face value. Kemudian kalau yang bond at discount itu tadi ya, kita lihat contohnya. 1 Januari 2020 Candlestick menerbitkan 100 ribu sama kayak tadi ya, 100 ribu dolar. Kemudian jatuh temponya sama 5 tahun 10%. Kemudian bunganya itu sama di tahun berikutnya, tapi dijualnya di harga eh, dijual pada 98 gitu. Berarti artinya 98% dari apa si fair value-nya, si harga saham yang tertera, harga obligasi yang tertera di surat utangnya gitu ya. 98%, ya udah kita tinggal kalikan, berarti eh, karena kan dijualnya itu pada 98, berarti kita hanya menerima 98 ribu doang gitu ya, bukan yang 100 ribu ini karena dijualnya pada 98 gitu. Berarti karena kita menjual di 98, artinya kita mendapatkan cash sebesar 98 ribu. Kemudian si dapat utang, ya utangnya bertambah gitu maksudnya. Utangnya bertambah sebesar 98 ribu juga. Nah, gara-gara ada si, karena dijualnya itu nggak sama kayak si fair value-nya, sama kayak si nilai yang ada di surat utangnya itu, jadi kita harus mengamortisasi gitu, supaya nantinya itu dia di akhir periode, di akhir pada saat jatuh tempo dia itu sama jadi 100 ribu gitu ya. Nah, kemudian sebelum ke situ, ini ada perhitungan buat annual annual interest payment-nya ya. Jadi total bunga yang dibayarkan itu 50 ribu. Ini perhitungannya 50 ribu. Kemudian karena tadi kan selisih antara fair value antara si ini 100 ribu sama 98 ribu kan ada 2 ribu tuh. Itu adalah itu bond diskonnya gitu. Itu bond diskonnya. Jadi yang 2 ribu ini yang akan kita amortisasi gitu. Ya akan kita amortisasi per tahunnya gitu ya, per tahunnya. Nah, di amortisasinya itu dengan cara, kan kemarin kita udah belajar soal ini ya, depresiasi itu, depresiasi yang straight line method. Nah, untuk amortisasi ini juga dia pakai metode itu, pakai metode yang straight line method. Jadi tinggal, kalau ini agak gampang sih, lumayan gampang. Tinggal bond diskonnya. Tadi kan bond diskonnya ini ya selisih, pokoknya selisih antara fair value sama yang dijualnya itu berapa. Selisih antara 100 ribu ini sama 98 itu kan 2 ribu nih. Berarti bond diskonnya itu ini sebelah kanan atas. Bond diskonnya itu ada 2 ribu, dan tadi umur si bondsnya itu adalah 5 tahun. Ya udah tinggal kita bagi, berarti amortisasi per tahunnya itu adalah 400 gitu ya, 400 dolar. 400 dolar amortisasi per tahunnya. Jadi nanti setiap tahunnya itu kita bakalan apa menambahkan si 400 ini ke bond variable supaya nantinya di akhir di sini di periode kelima nih, di periode kelima jadi 100 gitu ya. Jadi 100 gitu. Mungkin ini tadi gue udah bikin iniannya. Nah, ini yang at discount. Udah kelihatan ya maksudnya. Yang at discount ini Excel, tampilannya Excel ya. Yang at discount ini. Jadi kan tadi kita di 1 Januari nih, kita menjual bondsnya itu 98 nih, 98. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh nilai nominal, nilai amortisasinya itu berapa ya per tahunnya. Jadi nanti di per akhir tahun, dia bakalan diamortisasi. Jadi ditambahkan ke si bond payable-nya ini, di kredit, gitu, di jurnal di kredit. Ditambahkan per tahunnya ini sampai, ya sampai jatuh temponya berapa. Ini kan 5 tahun nih, 5 tahun berarti bakalan ditambah 5 gitu loh. Di pokoknya totalnya itu bakalan jadi di akhir itu jadi 2 ribu tadi. Sini kan ini kalau ditambah semua kan jadi 100 ribu nih, jadi 100 ribu di sini. Nah, tujuannya supaya yaitu supaya di akhir periode itu dia jadi 100 ribu, jadi sama kayak nominal, jadi sama kayak fair value-nya gitu. Jadi ketika nanti ada penebusan obligasi atau kita bayar utangnya gitu ya, kita bayar utang obligasinya,
Jadi apa sih jurnalnya itu nilai saldo si bosnya itu bakalan nol gitu, nggak bakalan ada sisa. Itu tujuannya supaya kayak gitu. Supaya nanti di akhir itu jadi ya di sini 100 kan totalnya jadi 100 kan saldonya. Kemudian nanti apa ditebus di sini otomatis kan si bond payable-nya ini bonds payable si bonus payable-nya itu dia bakalan didebitkan di apa di jurnalnya gara-gara kita bayar gitu kan. Jadinya nanti saldonya itu bakalan nol. Nah, itu tujuan di amortisasi itu seperti itu gitu ya. Nah, kita balik lagi. Jurnalnya itu kayak gini. Jurnal itu kayak gini. Ini dicampur ya antara jurnal yang interest sama yang amortisasi gitu. Jadi yang interest expense, jadi dia masuknya ke beban ya, ke beban interest, ke beban bunganya gitu. Sebesar 10.400, yang 400-nya itu dari bond payable yang diamortisasi ini, kemudian yang interest payable-nya yang tadi dari bunga per tahunnya, bunga per tahunnya yang ini, 10% dikali 100.000 gitu ya. Itu buat yang apa yang at discount, itu buat yang at discount. Untuk pembayaran bunganya sama ya, interest payable tadi kan di sini payable, jadi berkurang pas tanggal 1 Januari 10.000, kemudian cash juga berkurang gitu. Nah, itu tadi yang diskon. Kemudian sekarang yang premium gitu ya, yang premium. Tadi kalau diskon kan di bawah 100 tuh, kalau yang premium dia di atas 100. Di atas 100 ya ini 102 gitu kan. Ini sama tadi 100.000 dolar, kemudian 5 tahun 10% per annual gitu ya. Nah, kalau 100 at 102 berarti ya 100%, 100.000 ini dikali sama dengan 102 gitu ya. Jadi cashnya itu 102 kita terima, kemudian loan payable juga sama 102. Nah, si premium ini sama seperti diskon tadi kita harus mengamortisasinya gitu kan. Harus mengamortisasi eh, si selisihnya ini, si 2.000-nya ini gitu ya. Sama seperti tadi iniannya apa namanya? eh, metodenya pakai Stragler method gitu ya. 2.000 dibagi 5 hasilnya adalah 400. Nah, cuma yang membedakan di sini kita bisa bandingkan ya. Kalau yang at premium dia kan awalnya jadi 102 nih. 102 kita dapat pinjaman, kita ada utang 102 gitu kan. Nah, supaya di akhir pas jatuh tempo di sini dia jadi sama kayak fair value-nya. Ya udah kita tiap tahun kurangin-kurangin gitu. Kalau tadi kan ditambah nih. Tadi kan ditambah-tambah hasilnya itu nanti bakalan sama kayak fair value-nya pas jatuh temponya. Tapi kalau yang premium ini, kalau yang at premium dia dikurangi tiap tahunnya supaya dia em, pas jatuh tempo sama kayak fair value-nya gitu. Itu ya, nangkep ya harusnya perbedaannya gitu. Atau enggak inti dari tujuan si amortisasi ini deh gitu. Saya ketangkep ya. Jadi supaya nanti di akhir jatuh tempo dia nominalnya itu sama kayak si fair value-nya ini gitu ya. Nah, gitu. Ini yang tadi yang premium. Ini sebenarnya buat ininya aja sih kayak eh, apa ya table table buat yang interest sama yang amortisasi tadi tapi sebenarnya udah jelasin di table yang tadi sih. Ini cuma akumulasi akumulasi sama ya interest sama premiumnya itu berapa gitu ya. Untuk jurnalnya tadi kan kalau yang diskon itu dia jurnalnya itu yang bond payable-nya itu dia dikreditkan soalnya supaya supaya nambah si bond payable-nya. Tapi gara-gara kalau yang premium dia di debit soalnya dia berkurang. Kan tujuan kita buat mengurangi ya dari 102 menjadi ke 100.000 gitu, 100.000. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar tadi bond at para face value, diskon sama premium soal bond ini? Oke, kalau nggak ada ditanyakan, kita lanjut lagi ya. Soalnya agak cepat-cepat. Nah, ini pada saat redeeming atau kayak penebusan bosnya. Jadi bosnya itu kita kan udah jual nih ke si investornya. Nah, pada saat jatuh tempo kita tebus lagi nih kayak kita bayar utang lah, kayak kita bayar utang gitu. Jadi kita tebus si bosnya itu. Nah, untuk jurnalnya itu ya
Gampang lah itu kayak jurnal si akun payable biasa gitu. Bonds payable sebesar 100 ribunya ini di debit, kemudian si cashnya ini berkurang di iya berkurang di kredit. Itu buat crediting bonds at maturity. Nah, kalau misalkan kasusnya itu bondsnya itu dia belum maturity nih, belum jatuh tempo, tapi kita udah mau bayar gitu, kita udah bisa bayar gitu. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan si Candlestick ini udah menjual bonds premium gitu jatuh tempo 5 tahun, pada akhir tahun keempat Candlestick meredeem atau menebus bondsnya itu pada 103 tuh. Bunga telah dibayarkan setiap tahunnya. Diasumsikan bahwa carrying value atau nilai buku di tanggal penembusan itu adalah 147,146 gitu ya. Nah, untuk jurnalnya itu adalah karena ini kan nilai bukunya itu 104,76, otomatis supaya jadi nol, supaya jadi nominal saldo bond fibernya jadi nol, ya udah kita debitkan sebesar ini nilai bukunya gitu kan. Kemudian ini kan dia menebus cashnya itu 103 nih, 103. Ya udah kita cashnya ini kan berkurang 103. Nah, ini ada selisih nih antara cash yang dibayarkan dengan nilai bukunya gitu. Itu karena kan lebih tinggi yang dibayarkan daripada nilai bukunya, itu masuknya ke loss on bond redemption gitu sebesar 2.524 gitu. Itu buat sisa 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 materi kemarin sih sebenarnya yang bonus ini, cuma kan kemarin nggak keburu gitu. Ada yang mau ditanya nggak seputar redemption bonds? Oke, kalau kalau nggak ada ini, suara gue clear ya harusnya. Takutnya pecah, soalnya kemarin pernah ini pecah suaranya. Aman nih suaranya. Oke, buat redemption, buat bonds kita sudahi dulu. Kita lanjut ke corporation. Karena kan nggak ini ya, nggak bahas soal kalau yang bonus itu. Kita lanjut ke corporation. Eh, ini ada dua part sebenarnya yang corporation ini, tapi cuma belasan slide kok. Itu agak cepat ya, sorry. Nah, kita lanjut ke corporation. Jadi tadi kan kita bahas soal obligasi ya, bahas soal obligasi. Dari kemarin sih udah bahas soal aset kan udah. Ini kan sebenarnya di paruh dua ini gue bilang bahasnya itu soal apa akun-akun yang ada di balance sheet gitu kan. Aset, liability, equity. Aset kemarin udah yang account receivable, terus yang lainnya aset tetap gitu kan, yang depresiasi. Kemudian kemarin udah dibahas soal liabilities, non current liabilities sama non current liabilities. Nah, sekarang ini ke bagian yang equity-nya gitu, ke bagian modalnya gitu. Yaitu dibahas kalau sini eh, dibahas soal saham, saham organization and capital transaction. Nanti eh, gimana caranya kita ngejurnal, sama juga nanti bahas soal retained earning sama dividen gitu. Ini buat yang pertama dulu. Jadi eh, karena kan dari kemarin ya, dari paruh satu itu sebenarnya yang kita bahas itu bukan corporation, yaitu kayak perusahaan pribadi atau enggak kayak jasa-jasa, maksudnya jasa-jasa kecil gitu yang biasanya apa si equity-nya itu dia dari modal pribadi, itu bukan dari eksternal perusahaan gitu. Nah, tapi kalau corporation ini dia ini ya ada karakteristik. Nah, yang pertama eh, apa kepemilikannya itu di apa dipisahkan antara kepemilikan owner sama dengan perusahaan gitu. Jadi kalau modalnya itu kan kita konteksnya di sini modal ya. Kalau modalnya itu antara modal owner sama modal modal perusahaan itu ya, ya kalau korporasi sih modalnya itu dari saham ya, dari saham. Jadi kepemilikannya itu kepemilikan perusahaannya itu dia ya udah yang dia punya saham di perusahaan itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli saham ULTJ misalkan, misalkan BRI misalkan kalian beli saham BRI ya, walaupun satu lot gitu kan, satu lot kalian itu jadi bisa dibilang jadi pemilik dari perusahaan itu, karena kalian juga punya hak voting gitu nantinya gitu. Itu kemudian yang kedua itu limited liability of shareholder. Jadi walaupun kalian jadi pemilik perusahaannya nih, pemilik perusahaan bisa dibilang kayak gitu, tapi kalau misalkan ada kerugian-kerugian itu tuh eh,
nggak akan ditanggung dari uang pribadi kalian sendiri. Jadi kerugiannya itu atas hanya investasi atau saham yang kalian miliki doang gitu. Kerugiannya itu hanya itu. Jadi kalau misalkan eh, tiba-tiba perusahaannya bangkrut nih, kalian misalkan utangnya banyak, misalkan kalian disuruh apa bayar utang misalkan, nah itu nggak kayak gitu kalau di corporation ini, karena pokoknya hanya sebatas investasi yang kalian investasiin di perusahaan itu gitu ya. Kemudian transferable uh, ownership right. Jadi ya namanya juga saham itu kan bisa diperjualbelikan ya gitu. Jadi ya udah dari satu orang, hak dari satu orang ke orang lainnya itu bisa ya udah dijual aja gitu sahamnya gitu kan. Kemudian continuous life. Jadi ya perusahaan itu diekspektasikan bakalan terus berjalan, nggak ada misalkan nggak ada, oh perusahaan ini bakalan bangkrut bakalan berhenti di 5 tahun mendatang gitu ya. Kalau gitu nggak bakalan ada yang beli sahamnya ya kalau gitu. Jadi dia diekspektasikan continuous life gitu. Kemudian ability to acquire capital. Jadi kalau ini itu ya jadi si korporasi ini, korporasi perusahaan terbuka, dia itu eh, untuk mendapatkan modalnya itu agak lumayan gampang gitu, bisa dibilang gampang karena ya udah kalau misalkan dia butuh modal ya udah tinggal ngeluarin saham atau enggak bisa ngeluarin obligasi gitu gitu ya. Kemudian ada additional tax ya, buat dividen itu juga kena kena pajak ya, kena pajak. Kemudian ada juga corporate managementnya dan government regulations gitu. Jadi ya intinya kalau yang kita bahas sekarang ini adalah perusahaan yang dia itu perusahaan terbuka yang punya saham gitu. Itu aja. Corporation pokoknya PT yang terbuka itu yang dibahas di sekarang ini, bukan yang perusahaan pribadi kayak yang equity doang gitu, tapi ada berbagai apa ya kayak saham gitu nantinya. Gitu ya. Itu karakteristiknya. Kemudian ini shareholder rights-nya itu ya tadi gue bilang dia itu kalau misalkan kita beli saham kita punya hak voting, kemudian kita juga berhak mendapatkan dividen gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli saham BBRI misalkan atau enggak apa yang BBCA, misalkan BCA yang misalkan dia itu per tahun, kalau nggak salah kalau BCA itu dia ngasih dividen. Jadi selama kalian megang sahamnya itu kalian bakal dapat dividen gitu nantinya. Kemudian ini ya keep the same percentage ownership ketika si ada pengeluaran, ada penerbitan saham baru misalkan. Jadi kalau misalkan kepemilikan saham kalian di perusahaan tersebut cuma 2%, misalkan ya kalau misalkan share issued lagi atau ada saham yang diterbitkan lagi itu porsi kalian bakalan tetap 2% gitu ya. Kemudian yang terakhir ini kalau misalkan perusahaannya itu dia bangkrut misalkan, terus kalian adalah investor dari perusahaan tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan bangkrut, kalian masih tetap punya kesempatan buat mendapatkan apa investasi kalian kembali, uang kalian kembali, tapi itu setelah utang-utang atau pokoknya utang-utang piutang semuanya itu udah dibayarkan. Jadi ketika ada sisanya itu yang bakalan dibagikan ke pemegang sahamnya gitu ya. Itu buat karakteristik sama hak dari shareholders gitu. Nah, eh, ini ada beberapa istilah penting ya, penting banget kalau harus kalian pahami. Pokoknya istilah-istilah ini harus pahami banget gitu. Jadi kalau kalau nanti ngerjain soal, ya kalau nggak tahu definisi dari si arti dari si istilah-istilah ini agak bakalan susah gitu, gitu ya. Yang pertama ada authorized stock. Jadi ini tuh jumlah maksimal saham yang dapat diterbitkan perusahaan, gitu ya. Kemudian ada issued stock, ini saham yang telah diterbitkan perusahaan, gitu ya. Kemudian ada treasury stock, saham yang dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi perusahaan udah dia jual saham, sahamnya itu dibeli kembali oleh perusahaan, itu namanya treasury stock, gitu ya. Kemudian ada outstanding stock, itu saham yang beredar yang dimiliki masyarakat. Beda ya antara issued stock sama outstanding stock. Kalau dia itu saham yang telah diterbitkan gitu. Jadi kalau kalau selama 1 tahun si perusahaan itu dia udah nerbitkan 10.000 saham misalkan, berarti yang issued stocknya itu adalah 10.000. Kemudian misalkan di tahun tersebut perusahaan itu membeli lagi sahamnya itu sebesar 2.000 lembar misalkan, berarti kan udah ketarik nih 2.000 itu dari peredarannya dari si investornya itu. Jadi yang disebut dengan outstanding stocknya itu ya yang 8.000 itu yang setelah dikurangi sama treasury stock ini gitu.
itu saham yang beredar di masyarakat gitu ya. Kemudian ada par value. Par value itu nilai nominal saham saat diterbitkan gitu ya. Kemudian ada market value itu adalah harga saham di pasar dan juga ada share premium. Ini ketika harga saham di pasar itu lebih tinggi daripada harga nominal atau harga apa par value-nya, par value atau face value-nya. Kemudian antara retained earnings ini biasanya di laporan keuangan gitu. Ada retained earnings ini laba ditahan gitu. Nah, istilah-istilah ini kalian harus pahami betul ya, soalnya nanti buat buat ngerjain soalnya harus paham istilah-istilah ini gitu. Nah, kita sekarang ke sistem pencatatannya gimana sih kalau misalkan ada saham yang dia tuh diterbitkan, ada saham yang dibeli kembali, itu cara pencatatannya kayak gimana? Nah, ini nah perusahaan itu dia menerbitkan saham itu buat mendapatkan cash dan juga buat ada yang non cash gitu atau enggak untuk bayar sesuatu atau enggak buat bayar beban gitu atau mendapatkan sesuatu atau membayar beban gitu. Jadi kita bahas dulu yang untuk asetnya gitu. Jadi perusahaan dia ngeluarin saham untuk mendapatkan duit fresh gitu ya. Nah, misalkan ini gua belum translate apa-apa deh. Jadi misalkan Hydro Slides dia menerbitkan 1.000 saham dengan par value-nya itu satu apa ini pokoknya 1 euro ya kalau nggak salah satu gitu kan shareholder at par for cash gitu. Jadi diterbitkan nih 100.000 lembar saham 1.000 lembar saham dan par value-nya itu satu gitu. Dan dia bilang bahwa di apa at par for cash gitu. Jadi nggak ada eh, nggak ada ini market mana tadi market value-nya nggak ada market value-nya jadi cuma at par doang gitu. Nah kalau gitu ya tinggal dikalikan aja buat menghitung cash yang kita dapatkan gitu kan. Cashnya itu berarti ya 1.000 1.000 dikali satu ya 1.000 kemudian ini bagian dari equity nantinya share capital ordinary ini bagian dari equity nantinya sebesar 1.000 gitu ya. Kalau di jurnal kalian pasti ngejurnalnya itu adalah nilai mata uang, nominal mata uang gitu ya. Bukan yang misalkan dia bilang misalkan 100.000 lembar saham, kalian taruhnya di sini 100.000 misalkan. Itu nggak kayak gitu ya kalau di akuntansi. Pokoknya yang di jurnal itu adalah si nominalnya, nominal duitnya berapa gitu ya gitu. Nah, ini kan dia yang at par nih. Gimana kalau misalkan dia itu harganya itu di atas par value gitu, di atas par value-nya. Nah, ini contohnya misalkan tadi si ini kan udah di apa issued nih, di issued 100.000 lembar. Kemudian dia issued lagi nih, menerbitkan lagi 1.000 lembar saham. Par value itu satu sama yang ke atas, tapi dijualnya itu di 5 gitu, 5 per share. Itu artinya yang kita dapatkan itu, cash yang kita dapatkan itu adalah 5 dikali 1.000 ini, bukan yang satu par ini gitu ya. 1.000 dikali 5 ini, hasilnya 5.000 gitu ya. eh, Dia bilang bahwa di atas par value gitu ya. Kemudian ada selisih nih antara si market value sama par value. Nah, selisih itu dinamakan share premium ordinary gitu ya. Itu. Jadi untuk jurnalnya cash 5.000, kenapa 5.000? Karena tadi kita nge-issue saham, kita menerbitkan saham 1.000 nih. Kita dari sisi perusahaan menerbitkan saham 1.000, kemudian emang dia itu par value-nya nominalnya itu cuma satu, tapi di apa dibayarnya itu di dijualnya itu di 5 itu, di 5 per share. Jadi berarti cash yang kita terima ya 5.000, kemudian share capital ordinary-nya itu 1.000 gitu satu par satu dikali sama dengan 1.000 dikali 1.000 gitu jadi 1.000. Nah yang selisihnya ini jadi share premium ordinary yang 4.000 ini gitu ya. Itu buat jurnal yang share premium ini kayak gitu ya. Kemudian ini ada catatan, jika misalkan market value itu kurang dari par value, dicatat di debit pada share premium ordinary. Tapi syaratnya itu si share premium ordinary-nya itu akunnya itu udah muncul sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan market value-nya itu, misalnya kita saham tapi di bawah par value misalkan kayak gitu ya. Itu di jurnalnya itu di debit
share premiumnya itu di jurnalnya itu di debit. Tapi kalau misalkan si share premiumnya ini dia belum muncul di jurnalnya, di jurnal belum muncul nih di trial balance-nya belum muncul, itu dicatatnya itu di debit ke retained earnings gitu, karena itu kan kayak mengurangi gitu ya, mengurangi si modalnya gitu kalau misalkan kurang dari par value-nya gitu ya. Nah, itu untuk yang eh, ordinary share forecast ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa bingung bagian mananya? Oke, mungkin udah paham ya. Kita lanjut ke yang non cash gitu. Tadi kan dia itu menerbitkan saham buat dapat cash, tapi ini ada eh, satu menerbitkan saham buat karena apa? Karena ada beban. Yang kedua untuk memperoleh aset gitu kan. Ini yang pertama itu misalkan ini untuk apa? Kayak bayar gitulah, bayar. Misalkan seorang pengacara telah membantu PT Elang Terbang, PT kita dalam urusan hukum. Pengacara telah menagih atas jasa yang telah diberikan sebesar 5.000 nih, 5.000 dolar. Pengacara tersebut setuju untuk menerima 4.000 lembar saham biasa gitu, dengan par value-nya satu gitu ya. Di sini kan nggak dijelasin nih. Dijelasin nggak sih? 4.000 lembar saham dengan ordinary shares par value-nya satu gitu kan. Nah, oh iya, iya, iya. Tadi kan si jasanya itu yang jasa yang udah diberikan itu adalah 5.000 kan, 5.000 berarti ya udah itu kan jadi beban buat kita kan, karena kita udah pakai jasa pengacaranya ini, berarti organization expense-nya itu 5.000 gitu kan. Kemudian share capital ordinary-nya itu 4.000, dari sini dari 4.000 dikali sama satu par value-nya. Dari par value-nya berapa? Satu kan. Ordinary shares-nya itu 4.000, kemudian ada selisih antara si 4.000 ini, 4.000 dikali satu ini dengan total apa beban yang harus kita eh, bayarkan gitu kan, beban organisasi ini karena kita udah pakai pengacaranya gitu kan. Nah, itu dimasukkan ke share premium ordinary gitu ya. Sama aja kayak ini tuh sama aja kayak ya dibayarnya itu, dijualnya itu di market value gitu. Karena dia lebih dari par value-nya. Kalau misalkan dikalikan nih 4.000 dikali sama satu kan hasilnya 4, tapi 4.000 nih. Tapi kan organization expense-nya itu 5.000 kan, jadi selisihnya itu jadi share premium ordinary gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu memperoleh aset dengan saham gitu. Jadi kita beli aset tapi bayarnya itu pakai saham gitu ya. Yang pertama, misalkan ini contohnya PT Elang Terbang atau PT kita ini adalah perusahaan publik, memiliki saham par value-nya itu 5 dolar, diperdagangkan dengan market value 8 dolar gitu ya. Par value-nya 8 tapi market value-nya par value-nya 5 tapi market value-nya itu 8. Kemudian perusahaan tersebut menerbitkan 10.000 saham nih. 10.000 saham diterbitkan sama perusahaannya untuk memperoleh tanah yang diiklankan dengan harga 90.000 gitu ya. Kalian jangan kekecoh sama ininya, sama nominalnya nanti. Nah, gini. Tadi kan par value-nya itu 5, kemudian market value-nya itu 8. Kemudian yang diterbitkan untuk memperoleh tanah itu adalah 10.000 lembar saham. Kita balik lagi ke sebelumnya soal fix aset itu kan kalau misalkan kita mau apa mendapatkan apa misalkan tanah yang dicatat di akuntansi itu kan adalah biaya perolehannya atau biaya-biaya yang keluar untuk apa membeli tanah tersebut gitu sampai tanah tersebut bisa digunakan gitu kan. Nah, di sini konteksnya kan saham nih. Berarti untuk memperoleh tanah tersebut perusahaan kan menerbitkan 10.000 saham nih, 10.000 saham. Market value-nya itu 8, berarti yang kita catat di akuntansi itu di jurnalnya itu bukan yang 90.000 ini. Kalian jangan kecewa sama 90.000 ini, 90.000 ini, tapi harga perolehannya biaya perolehannya yang kita catat gitu. Jadi ya ini market value dikali dengan 10.000, yaitu buat tanahnya itu namanya itu adalah 80.000 gitu ya. Kemudian share capital ordinary ini sebenarnya buat em, buat ngejurnal atau mencatat pengurangan dari pertambahan dari
si sahamnya ini gitu dengan nominal dengan nilai nominalnya bukan yang market value-nya. Jadi 5 dikali 5 10.000 ya 50.000. Kemudian gara-gara ada selisih nih antara par value sama si market value-nya, sisanya itu kan 3 ya 3 dikali 10.000 ya share premiumnya itu karena dia lebih tinggi kan market value-nya. Jadi share premiumnya itu adalah 30.000. Ya. Ini Juno buat memperoleh aset tetap dengan saham gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sejauh ini soal tadi yang forecast sama non cash aset ini? Gak ada ya? Oke. Em, ya itu tadi ya, kalian harus paham soal sama ininya sama istilah-istilahnya nanti. Pokoknya harus dipahami betul itu istilah-istilahnya. Kalau kalian mau nanya di kolom chat juga nggak apa-apa. Kalau misalkan mau unmute juga nggak apa-apa. Nanti nanti langsung unmute aja gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke accounting for treasury shares. Jadi tadi kan gue bilang kita menerbitkan saham nih, menerbitkan saham, tapi ada kalanya perusahaan itu dia membeli lagi saham yang udah diterbitkannya gitu. Itu tujuannya mungkin buat eh, ada juga buat ngatur atau ngatur harga atau enggak ya kita nggak bakalan belajar dari situ sih. Soalnya kan eh, eh, tujuannya itu kita di sini di jurnal bikin apa laporan keuangannya gitu, bukan fungsi-fungsi ke sahamnya gitu. Nah, ini ada treasury shares. Tadi kan treasury shares itu adalah saham yang dia itu udah kita terbitkan, tapi kita itu maksudnya kita dari POP perusahaan ya, udah diterbitkan, terus dibayar lagi, dibeli lagi gitu kan. Nah, ini adalah ini ya balance sheet bagian equity, balance sheet bagian equity sebelum eh, treasury shares-nya itu ada. Itu jadi equity, kemudian shares capital ordinary, kemudian yang 50 ini adalah par value-nya, 100.000 ini adalah share issued, dan share issued sama outstanding gitu. Berarti belum ada treasury shares berarti di sini gitu ya. Kemudian ada retained earnings, total equity-nya segini. Nah, itu kan sebelum ada retained earnings sih. Terus tiba-tiba pada 1 Januari ini MIT Ltd ini membeli 4.000 saham perusahaan yang telah diterbitkan dengan harga 80 per share gitu ya, 80 per share. Ya kalau gitu ya treasury shares-nya itu dia bertambah gitu ya, bertambah di debit kalau treasury shares. Si treasury shares ini dia sebenarnya bagian dari equity, bagian dari akun equity, cuma dia itu adalah apa kontrak account, bisa bilang kontrak account dari si equity ini karena dia sifatnya mengurangi. Karena kan equity kan modal ya. Modal yang share capital ini dia ya udah modal kita segini, tiba-tiba eh, kita narik narik saham nih, narik saham otomatis itu modal kita kan berkurang ya gara-gara ya modal kita berkurang, cash kita juga kan berkurang ya. Logiknya kayak gitu. Jadi si treasury shares ini dia di debit kontrak account dari equity sebesar 320.000 ini kan tinggal dikalikan aja. Kemudian si cashnya ini dia berkurang sebesar 320.000 ya. Karena kan dibeli kan, kalau dibeli ya udah cashnya itu berkurang sebesar 320.000. Nah ini yang bawah ini adalah balance sheet setelah ada treasury shares gitu ya, setelah ada treasury shares. Jadi ya share capitalnya itu 50, kemudian par value-nya itu 50 tadi ya. Kemudian 100.000 ini adalah shares issued, kemudian si shares outstanding ini dia berkurang nih. Karena ya udah yang tadinya itu shares outstandingnya itu yang tersebar di masyarakatnya itu 100.000 karena kita beli lagi otomatis berkurang jadi 96.000 gitu ya. Kemudian detail animasi, kemudian di bawahnya itu ini kan dikurangi treasury shares sebesar 4.000 shares tadi 320.000. Jadi berkurang nih equity-nya yang tadinya 7 juta sekarang jadi 6.680.000 gitu ya. Itu buat pencatatan treasury shares gitu ya. Nah, setelah si treasury shares-nya ini dia beli, ternyata bisa dijual lagi nih si treasury shares-nya ini gitu ya. Dan dijualnya itu bisa di bawah cost, di atas cost atau enggak di bawah cost gitu ya. Di bawah harga perolehan kita membeli si treasury shares-nya ini. Kan tadi dibelinya itu di berapa nih? Di 80 kan. Kita beli dengan kita udah nerbitin saham nih, nerbitin saham ini kan 50 nih.
50 kita terbitkan saham 50, kemudian saham itu kita beli lagi 80 gitu ya. Jadi yang jadi eh, par value si treasury shares-nya ini yang 80 ini sekarang gitu ya. Nah, misalkan si treasury shares-nya ini yang telah kita beli ternyata kita jual lagi, itu bisa kayak gitu. Nah, gimana cara pencatatannya? Caranya itu ini contohnya, misalkan pada 1 Juli Med Ltd menjual 1.000 dari 4.000 treasury shares seharga $100 per shares gitu. Yang sebelumnya dibeli dengan harga 80 tadi gitu ya. Nah, jurnalnya itu ya karena kan dibelinya itu dengan seharga ini ya 100 dolar dan eh, apa lembarnya itu 1.000 lembar, ya udah kita kalikan ya 100 100 1.000 lembar kali 100 dolar ya 100.000 gitu kan. Cash yang kita dapatkan itu 100.000. Kemudian si treasury shares-nya ini dia berkurang gitu, berkurang. Nah, si treasury shares-nya ini kita pakai yang 80 ini. Karena kan tadi di sini dia ini bawah. Di bawah ini kan udah kita hitung 320 ini pakai 80 ya supaya konsisten kan, supaya konsisten. Jadi hitungnya juga 80 juga gitu loh, dikali 80 ini. Sebesar jadinya 1.000 dikali 80 ya 80.000. Kemudian ada selisih nih antara sama kayak tadi, sama kayak yang saham yang kita terbitkan antara antara si harga jual sama harga jual sahamnya sama yang harga perolehan yang 80 ini kan ada selisih nih 820.000. Nah, itu masuknya ke share premium treasury gitu ya. Kalau tadi share premium ordinary kan, kalau sini share premium ordinary, kalau di sini jadi share premium treasury gitu. Ini yang berbedanya di belakang ini gitu. Soalnya ya itu udah misalnya jenis sahamnya itu udah bisa bilang beda lah, karena kan kita udah issued nih, udah kita terbitkan, dijual lagi, kemudian diterbitkan, kemudian kita beli lagi, kemudian dijual lagi gitu gitu ya. Itu kalau misalkan di atas harga eh, di atas harga biayanya atau enggak di above cost gitu. Tadi kan 80 kita dapatnya, kita belinya lagi, kemudian si harganya itu dia eh, jadi kita jual lagi 100, itu kan di atas 80 ini ya. Kemudian yang kalau misalkan di bawahnya nih, di bawah harga perolehan tadi itu ya. Misalkan pada 1 Oktober MIT Ltd menjual 800 treasury shares seharga 70 per shares yang sebelumnya dibeli dengan harga 80 gitu. Gitu ya. Jadi yang jadi harganya itu yang 70 ini di bawah harga yang kita beli tadi gitu ya. Berarti eh, cash yang kita terima itu ya 800 dikali sama 70 ini 56.000 gitu kan, 56.000. Nah, untuk share premiumnya ini karena dia itu kan tadi di apa sih, di debit ya, share premiumnya ini di debit, yang ini kan share premiumnya itu dari sa sorry sorry, bentar. Oh, kita kita lihat dulu yang bawahnya, 800 800 800 sama 80, 800 sama 80. Ini kan yang treasury yang cost-nya itu kan, yang cost-nya itu 80, kemudian lembarnya itu 800, berarti 64 ribuan, 64 ribu. Nah, yang 8.000 ini dia adalah selisih dari cash yang kita terima sama yang harganya ini. Ya sama kayak ini sih, 80 kurangi 70 kan 10 nih, 10 kali 8.000, dia share premiumnya itu 8.000, tapi kan eh, kita di sini jadinya kayak rugi gitu kan. Jadinya si share premiumnya ini dia di debit bukannya di kredit. Kalau tadi di kredit nih, sorry. Kalau ini di kredit kan, soalnya dia jadi menambah si equity-nya. Logiknya jadi menambah si equity-nya. Kalau misalkan kita belinya itu di bawah harga di bawah harga pas kita beli yang 80.000 ini, berarti kan itu em, hitungannya kayak kita rugi kan. Jadi dia mengurangi si equity-nya sehingga si share premium treasury-nya ini dia di debit gitu. Agak-agak agak lumayan ribet juga sih. Oke. Yang yang ini ada mau ditanya dulu nggak, yang treasury shares? Soal tadi yang dia itu dijualnya itu di harga
di above cost sama yang below cost. Oke, oke. Kalau nggak ada yang mau tanyain, kita lanjut Kak, lagi. aku mau tanya boleh? Boleh, boleh. Berarti kalau misalnya treasury shares yang dijual itu kayak yang rugi ini, penghitungan equity-nya gimana ya, Kak? Penghitungan equity-nya. Dia, oke, sini nggak ada contohnya. Total equity-nya maksudnya kan? Iya. Total equity-nya. Jadi karena dia, kalau misalkan rugi kan, ini rugi ya. Rugi. Berarti dia itu bakalan mengurangi si equity-nya. Gitu. Karena kan kita udah jual nih. Kita, ini nih misalkan yang mana ya contohnya? Oh ini aja deh di bawah. Misalkan nih kita ini total equity-nya 6680 nih, 6680. Terus kita jual misalkan si treasury shares-nya ini tadi yang 80 itu kan jadi 70 tuh. Jadi 70 artinya dia berkurang mana tadi? Dia berkurang 8.000 ini kan. Dia berkurang 8.000. Berarti nanti di total equity-nya di sini dia bakalan 320 ini bakalan dikurangi sama eh, share treasury apa sih premium treasury-nya. Jadi 320 dikurangi sama yang 8.000 ini gitu. 320 kurangi 8.000 ya tiga dua puluh 320.000 dikurangi sama 8.000 totalin semuanya yaitu adalah equity-nya. Jadi sifatnya itu dia bakalan mengurangi si equity-nya kalau misalkan dijualnya itu di bawah cost-nya gitu ya. Gitu. Menjawab nggak ya? Menjawab, Kak. Makasih. Oke. Nah itu ya kalau di bawah costnya berarti ya dia bakalan mengurangi. Tapi kalau di atas costnya kan dia bakalan jadi menambah equity ya kayak ini menambah equity. Misalkan nih yang share premium yang ini eh, share premium yang treasury yang ini kan 20 misalkan dia kan di kredit ya. Artinya kan ada pertambahan nih, ada pertambahan equity. Berarti nanti kalau misalkan at above cost dia bakalan bertambah nanti di sini gitu ya. Bakalan bertambah ke si equity-nya. Karena kan pokoknya gini deh, kalau misalkan di equity, dia itu yang di debit itu mengurangi si equity, dia yang di debit mengurangi equity, kalau yang di kredit dia bakalan nambah equity gitu mungkin nanti perhitungannya gitu ya. Ya sama kayak mekanisme debit kredit pada umumnya sih gitu. Kalau equity kan dia bertambah di kredit berkurang di debit gitu kan. Kalau misalkan ya di jurnalnya kita ini jurnalnya itu yang share premium treasury ini kan apa ya di debit nih berarti dia bakalan mengurangi gitu. Yang treasury shares ini dia di kredit oh berarti dia bakalan menambah gitu kan menambah si equity gitu. Gitu ya tentang treasury shares. Nah, ini di apa? Statement presentationnya. Jadi di financial statementnya itu bakal kayak gini. Statement of financial positionnya itu nanti bakal kayak gini gitu ya. Jadi ada ya equity kan kita lagi bahas equity nih. Kemudian ada share capital preference. Yang preference ini kita nggak bahas ya. Yang dibahasnya itu cuma yang ordinary-nya aja. Gitu ya. Yang ini, yang share capital ordinary ini yang dibahas gitu ya. Yang 5 ini 5 par ini berarti ya satu lembarnya itu 5 ya. Kemudian ya satu lembarnya itu 5. Kemudian yang 100.000 ini ya share authorized ini maksimal saham yang bisa diterbitkan perusahaan gitu. Jadi ini biasanya ada di kebijakan akuntansinya kalau nggak salah yang itu. Jadi nggak di perhitungan gitu. Yang share issued berarti ini yang diterbitkan perusahaan, yang yang telah diterbitkan perusahaan. Yang shares outstanding berarti saham yang masih beredar di masyarakat gitu ya. Kemudian yang preference ini nggak dibahas. Kemudian yang share premium treasury ya, yang tadi ya, yang dia itu eh, kayak selisih dari market value sama cost, tapi yang saham yang udah kita beli kemudian jual lagi itu yang share premium treasury. Nah ini kan eh 2000 nih bertambah dia karena tadi ikutin nggak sih? Oh beda-beda soal tambah dia share premium treasury ini bertambah. Kemudian yang return earnings ini dan treasury shares ya dia kan
gue bilang tadi yang treasury shares ini dia adalah kontrakwan dari equity, jadi sifatnya mengurangi gitu. Kalau misalkan kita beli terus treasury shares-nya ini bertambah, gitu ya. Itu. Kemudian ya udah tinggal ditambah kurang, jadi total equity-nya segini. Oke, itu part satu soal corporation. Eh, ya, itu part satu soal corporation. Corporation ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita ke part 2 bahas soal retained earnings terus dividen. Kemudian nanti ke soal. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ke um, nah ini yang corporation part 2 kita bakalan bahas soal dividen sama retained earnings ya. Kalau tadi kan ya gimana pencatatannya kalau misalkan sahamnya diterbitkan, kemudian kalau misalkan sahamnya itu udah diterbitkan tapi kita beli lagi, kita maksudnya di POP korporasinya, di POP perusahaannya ya. Nah, sekarang kita bahas soal dividen sama retained earnings gitu. Jadi dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham secara prorata sesuai dengan porsi kepemilikannya, sesuai dengan persen kepemilikannya gitu. Jadi mungkin overview aja biar kalian ada gambaran. Kalau misalkan kalian beli saham setiap tahun itu biasanya misalkan kayak BCA, masalah itu dia ngasih dividen ke pemegang sahamnya gitu. Yang misalkan ada pengumuman tuh biasanya misalkan bakalan ada pembagian dividen 2,50 per lembar saham gitu, biasanya ada pengumumannya kayak gitu, ada di berita biasanya gitu. Jadi kalau kita dari sisi perusahaan, si dividen ini nanti bakalan mengurangi retained earnings atau laba ditahan gitu. Retained earnings atau laba ditahan. Jadi retained earnings itu em, kayak apa ya, kayak kita udah punya laba nih, laba dari perusahaan yang net income tuh bagian bawah di apa di laporan laporan apa laba rugi, kan bawahnya itu ada net income tuh. Nah, biasanya pas jurnal, jurnal penutup itu si net income-nya itu dia eh, ditutup, kemudian ditambahkan ke si eh, retained earnings ini. Kalau dulu di perusahaan jasa kalian nutupnya itu ke equity, tapi kalau di korporasi itu ditutupnya nanti ke retained earnings gitu. Nanti bakalan ada jurnalnya gitu ya. Gitu. Nah, tadi kan udah paham ya pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham gitu. Dan dia biasanya bakalan mengurangi retained earnings atau bakal mengurangi equity karena si retained earnings ini dia bagian dari equity gitu ya. Nah, si dividen ini nanti bisa berupa cash, bisa juga berupa aset, bisa juga berupa promissory notes itu kayak janji bayar, atau enggak bisa juga ya dikasih saham lagi gitu sih investornya gitu, gitu ya. Nah, ini kita bahas dulu yang forecast dividen. Jadi yang dikasihnya itu untuk cashnya gitu. Nah, sebelum itu kita harus tahu ada 3 tanggal penting pada saat eh, pengumuman di dividen ini, pengumuman dividen ini gitu. Yang pertama, perusahaan mengumumkan bahwa akan ada pembagian dividen. Yang tadi gue bilang biasanya ada di berita tuh, atau enggak declaration date gitu. Itu itu yang pertama. Nah, ini biasanya di jurnal, ada jurnalnya buat yang declaration date-nya ini. Gitu. Misalkan apa total dividen yang akan dibagikan misalkan 2,5 M gitu misalkan. Itu nanti ada jurnalnya. Kemudian ada record date. Nah, kalau record date ini kalian nggak usah ngejurnal karena ini kayak dia itu perusahaan itu mengidentifikasi. Jadi orang-orang atau apa sih investor-investor mana aja ya, pokoknya ngedaftar investor dia yang dapat dividennya gitu. Cuma kan itu bukan eh, counting transaction ya kalau gitu ya. Berarti itu pokoknya yang kalau misalkan ada soal record date atau pokoknya record date ini kalian nggak boleh ngejurnal tuh. Kemudian yang terakhir ada payment date, yaitu perusahaan membayar dividen kepada pemegang sahamnya ya. Kalau ini pasti udah pasti bakalan ada jurnalnya gitu ya. Tapi kalau yang ini pokoknya yang record date ini dia eh, nggak ada jurnalnya, jadi no entry. Nanti kalau misalkan ada soal soal record date ini
yaitu no entry gitu ya. Itu tiga tanggal pentingnya. Declaration date itu dia di jurnal, yang record date itu jangan, yang payment date di jurnal. Jadi cuma dua ini yang di jurnal gitu ya. Beda-beda nih tanggalnya gitu. Nah, ini contoh buat dividen yang dia itu dibayarkan secara cash. Dibayarkan secara cash. Misalkan nih, misalkan ini ada declaration, sorry, ada declaration date-nya. Misalkan pada 1 Desember 2020, Direktur Media General mengumumkan pembagian cash dividen 0,5 per share. 0,5 per share. Shares-nya itu ada 100.000 shares dari 10 par value ordinary shares atau saham biasa gitu. Nah, ini kan di sini konteksnya itu adalah dividen. Jadi ya udah yang kita eh, perhatikan di sini adalah nominal dividennya itu berapa per shares-nya sama shares-nya itu dia ada berapa lembar shares gitu. Ini kan ada 0,50 nih. 0,50 dividennya per shares. Kemudian si shares-nya itu ada 100.000 ya. Berarti ya udah tinggal kita kalikan ini. Hasilnya itu adalah 50.000 gitu. Nah, cara jurnal itu adalah cash dividend bertambah di debit sebesar 50.000, kemudian dividen payable sebesar 50.000. Kenapa di sini dividen payable? Karena kan kita baru mengumumkan nih, logiknya kita baru gimana? Kita baru mengumumkan, dan kalau misalkan udah diumumkan itu tuh ya pasti bakalan dibayarkan kan, pasti bakalan dibayarkan. Nah, di akuntansi itu tuh dianggap sebagai utang karena kita udah mengumumkan nih bakalan si dividennya itu bakalan dibayarkan ke si investor gitu. Berarti itu ya harus kita bayar gitu loh. Nah, buat yang ngejarnya kayak gini, cash dividen 50.000, kemudian dividen payable-nya itu bertambah sebesar 50.000 gitu ya. Itu pada saat declaration date. Nah, ada juga yang record date. Misalkan di 22 Desember, si media journal ini mengidentifikasi nih orang atau badan yang akan menerima dividennya. Jadi, orang-orang atau namanya, misalkan namanya si ini, si ini, si ini, misalkan dia bakalan dapat dividen gitu. Kalau itu kalau itu nggak di jurnal kalau itu, karena kan bukan accounting transaction ya, istilahnya waktu itu kalau nggak salah. Jadi itu nggak di jurnal. Jadi yang di jurnal hanya declaration date sama payment date nih. Kalau payment date, misalkan di 20 Januari 2021, Media General melakukan pembayaran dividen atas dividen yang telah dicatat pada 20 Desember 22 Desember gitu jurnalnya, karena kan tadi udah muncul utang nih, tadi di sini udah muncul utang dividen payable. Nah, kita seolah-olah kayak ngelunasin utangnya gitu loh, kayak seolah-olah ngelunasin utangnya, kita bayar nih si dividennya, dividen yang udah kita janjikan gitu kan. Berarti si dividen payable-nya ini berkurang di debit, kemudian si cash-nya itu berkurang juga di kredit gitu. Jadi kan udah dibayarkan nih si dividennya. Itu pada saat dividen date-nya, dividen payment date gitu. Nah, ini untuk menutup cash dividen, karena kan ini masih masih ada nih si cash dividennya ini, si cash dividen ini masih ada nih. Ini tuh eh, kalau nggak salah ya nanti tanyakan aja kalau cash dividen ini dia masuk ke kelompok aset itu. Kayak cuma cuma pemisahan antara pokoknya ini duit buat dividen gitu. Jadinya dia di cash dividen. Nah, karena kan dia belum belum ditutup nih, masih ada di masih ada, masih muncul nominalnya. Kalau tadi kan yang dividen payable ini kan udah di debit. Kemudian di sini ini di kredit nih. Kemudian di sini di debit. Otomatis nanti di neraca lanjut di worksheet itu kan bakalan jadi nol. Sedangkan yang si cash dividen ini dia masih ada nih 50.000. Nah, cara menutupnya adalah ini, ditutup ke retained earnings gitu. Retained earnings di debit, kemudian cash dividend karena tadi di debit sini, cash dividennya itu bakalan jadi di kredit 50.000 ini gitu kan. Nah, kenapa retained earnings? Retained earnings ini dia bagian dari equity kan. Tadi tadi yang pas sebelumnya tuh dia bagian dari equity. Karena iya, bagian dari equity. Karena kan kita apa ya, membagikan dividen, di mana itu sebenarnya kan udah masuk ke bagian retained earnings ini di bagian penutup sebelumnya. Jadi si retained earnings ini dia berkurang di debit gitu. Dia masuknya ke equity itu saldo normalnya itu di kredit.
Jadi nanti bertambah menambah di equity sebenarnya retained earnings sih. Kalau di kredit, tapi kalau di debit dia bakalan mengurangi si apa sih equity-nya gitu ya. Ini pembagian dividen akan mengurangi retained earnings atau laba ditahan. Gitu. Oke, sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak seputar pembagian dividen yang cash sebelum kita ke share dividen? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, tadi kan dividen, tapi dia dibayarkannya itu pakai cash gitu ya. Tapi gimana kalau misalkan dia dividen, tapi dibayarkannya itu dia pakai saham lagi, bukan pakai si eh, dividennya lagi gitu. Nah, sama kayak tadi, si pembagian shares dividennya ini, dia bakal mengurangi retained earnings dan meningkatkan capital. Iya, meningkatkan capital atau modal dan meningkatkan shares premium. Nanti bakalan ada istilahnya shares premium lagi tuh. Jadi karena kan eh, si retained earnings ini dia bagian dari equity kan. Nanti dia bakalan berkurang karena ada apa pembagian dividen, tapi di sisi lain dia bakalan menambah equity juga eh, karena kan dia ya nambah equity. Jadi kepemilikannya sekarang beda gitu. Kalau kalau jadi retained earnings dia eh, kepemilikannya itu masih kepemilikan perusahaannya. Tapi kalau misalkan udah jadi shares, udah jadi saham, dia itu kepemilikan pemegang sahamnya, bukan lagi kepemilikan si apa sih perusahaannya gitu. Itu ya kalau shares dividend. Nah, sini udah ada dua macamnya, small shares dividend sama large shares dividend. Kalau yang diterbitkannya itu kurang dari 20 sama 25% itu dia dicatatnya dalam fair value atau market value gitu. Fair value atau market value. Tapi kalau misalkan lebih dari 20 sampai 25% itu dicatatnya dalam fair value gitu. Tapi kalian nggak usah khawatir. Em, gue sih belum nemu soal yang ini ya, yang nanyain small shares atau shares dividen gitu. Kebanyakan sih kalau yang eh, soal korporasi ini dia eh, ini yang ngejurnal sama nanti bikin balance sheet nih gitu. Gitu. Nah, ini contohnya misalkan ini dividen yang dia itu dibayarnya itu pakai saham gitu kan. Dibayar itu pakai saham. Misalkan pada saat pengumuman um, Dentsu Ltd memiliki saldo retained earnings atau laba ditahan sebesar 3 juta dolar. Kemudian perusahaan itu mendeklar atau mengumumkan pembagian shares dividen sebesar 10% dari 50.000 saham biasa dengan fair value 100 per shares. Saat ini fair value atau market price dari saham tersebut adalah 150 per shares gitu ya. Nah, eh, ini kan dia bilang bahwa si dividennya itu bakalan dibagikan itu adalah 10% dari 50.000 saham. Berarti udah kita hitung dulu nih jumlah saham yang diterbitkan untuk dividen ini adalah ini maksudnya jumlah saham untuk dividen ya bukan yang diterbitkan 10% dari 50.000 ya udah berarti 5.000 nih 5.000 saham. Kemudian ini kan eh, market value dia kurang dari ini ya pakai market value atau fair value atau market price berarti pakai yang ini yang 150 ribu ini 150 dolar ini berarti ya udah yang 5.000 ini kita kalikan sama 150 berarti total nominal shares dividennya itu yang kita bagikan itu adalah 750 dolar gitu ya untuk jurnalnya itu ini untuk jurnalnya itu shares dividen 750.000 eh, 750.000 pertambah. Kemudian ordinary shares dividend distributable 500.000. Ini kan ini nih. D itu dikali sama par value-nya. Kalau yang distributable dikali sama 5.000 dikali sama yang 100 ini par value-nya gitu. Kemudian shares premium ordinary karena ini kan ada perbedaan selisih antara market price sama yang par value. Jadi dia masuknya ke share premium ordinary gitu. Selisihnya ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang ordinary shares dividend distributable ini dia kayak kalau yang di case ini dia kayak bisa dibilang kayak utang tapi bukan bukan ya bisa dibilang kayak gitu tapi bukan maksudnya di akuntansinya itu nggak sama
nggak sama kayak pengakuan utang gitu loh. Jadi ya ini tuh pokoknya eh, janji kita yang 500.000 ini janji kita buat bayar dividen ke si investor tapi dalam bentuk saham gitu ya. Karena kan ini eh, tapi pakai yang fair value-nya ini itu itu buat declare-nya ini jurnalnya gitu ya, buat declare-nya. Kemudian yang share issue, soalnya kan yang record itu ya pasti itu nggak bakalan di jurnal kan, ya lanjut ke share issue. Kemudian yang shares itu ini misalkan Denso Ltd menerbitkan shares dividen kepada para pemegang sahamnya. Jadi yang tadi yang apa, yang dijanjikan itu di pengumuman dia dibayarkan nih sekarang sharesnya itu di issue di apa terbitkan. Jadi jurnal itu adalah ordinary shares dividend distributable 500.000 yang ini tadi, yang ini tadi. Kemudian ini shares dividend ordinary-nya itu bertambah 500.000 ini gitu. Jadi ya tadi bilang gue ulang lagi yang ini ya, yang organisasi dividend distributable ini adalah janji yang apa yang pokoknya yang harus kita tepati ketika nanti pas shares issued gitu. Jadi ini yang bakalan di issued-nya itu. Ini sama kayak tadi, sama kayak yang ini, sama kayak dividen payable gitu perlakuannya gitu. Itu buat shares dividend. Kemudian di bawah ini yang shares dividend, yang ordinary shares dividend distributable ini dia masuk ke dalam akun kelompok akun equity itu, tapi di ini itu ya ordinary shares dividend distributable 500.000 ini masuk ke dalam equity. Tapi ketika misalkan ini kan masih di pas declare nih, pas declare dia masih di kredit, tapi ketika di issue dia kan jadi di kredit nih, jadi di kredit artinya dia bakalan kehapus. Nah nanti yang 500.000 ini dia bakalan masuk ke shares capital yang ini gitu. Jadi ya sebenarnya eh, tinggal ya tinggal ditambahkan ke sini aja, tapi ini prosesnya gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak soal yang ini shares dividend? Tadi cash sudah, cash dividend udah, sekarang yang shares dividend. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke, ini udah mau kelar sih. Oke, kita lanjut ke efeknya, Jadi tadi kan eh, shares dividend ini dividen ini kan diambil dari total total retained earnings sih, dari retained earnings. Kalau misalkan ya dividen itu diambil dari retained earnings. Kalau misalkan ada dividen di retained earningsnya itu dia bakal berkurang gitu ya. Misalkan ini yang before dividennya ini segini, misalkan share capital ordinary-nya itu 5.000 nih, ininya total shares-nya itu 5.000, kemudian return-nya tadinya 3.000 nih, 3 juta, 3 juta ya. Kemudian tadi ada ini yang 750 ribu yang ini. Itu kan bakalan mengurangi si rated earnings nih, yang 750 ribu ini. Jadinya yang 750 ribu ini dia em, ya bakalan mengurangi si rated earnings ini, tapi dia bakalan menambah juga si share capital ordinary ini. Jadi kayak eh, komponen ini dibilang bahwa merubah komponen equity, tapi total equity-nya itu tidak berubah. Gara-gara ya si retained earnings ini dia cuma pindah ke dua akun ini doang. Pindah 500, pindah tadi berapa? Pindah 500 sama pindah 250 ribu gitu. Cuma pindah itu doang gitu. Jadi ya nggak bakalan ngerubah equity, tapi komponennya aja yang beda, yang tadinya dari retained earning jadi si equity, jadi share capital gitu. Jadi yang tadinya si retained earnings ini dia kepemilikannya itu adalah kita, kepemilikan adalah perusahaan, jadi dipindah kepemilikannya itu jadi kepemilikan si investornya gitu ya. Itu efek shareholders dividend. Kemudian ada juga share split. Share split. Jadi share split ini kita punya misalkan satu lembar saham, dia itu dibagi jadi dua. Misalkan satu ini ya, contohnya kita lihat sini aja. Satu dibagi dua atau 2 for 1. Jadi satu lembar saham dia di split menjadi dua. Jadi yang kena efeknya apa? Fair value-nya juga dibagi dua. Misalkan ini contohnya. Ini satu lembar saham nih. No, si par value-nya itu adalah 50, nilai nominalnya itu adalah 50. Kemudian kita split nih, kita bagi dua.
Berarti kalau kita bagi dua, ya nominal juga dibagi dua dong, jadinya 25 25 gitu kan. Terus kemudian si lembar saham lain juga jadi bertambah gitu, jadi tadinya satu jadi dua gitu. Tapi total equity-nya itu dia nggak berubah gitu kan, tetap aja $50 gitu kan antara dua stok ini walaupun di split gitu. Jadi ya dia itu bakal mengurangi par value, menambah lembar sahamnya, tapi tidak mengubah komposisi equity-nya, tetap aja $50. Gitu. Oke, itu buat materinya udah selesai. Kita mau lanjut ke pembahasan soal. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita ke soal tentang share split sama tadi dividen, cash dividen sama shares dividen. Oke, kalau gitu tunggu buku dulu. Kita lanjut ke soalnya. Nah, ini gue lupa ini soal tahun berapa ya? 2021. Kayaknya tahun 2022 mungkin kayaknya. Soal tahun 2022. Gue lupa ngambilnya dari tahun berapa ini. Cuma ini contoh soal UAS yang bagian corporation. Corporation. Jadi kita lanjut aja. Jadi di sini instruksinya itu kita disuruh buat disuruh bikin jurnal sama bikin eh, statement of financial position, statement of financial position ya. Eh, cuma disuruh dua itu doang. Tapi ya kita lihat prosesnya nanti gitu ya. Jadi ini ada di 1 Januari 2021 ada perusahaan Brooks Lesnar Limited. Ini berarti kita akuntan di perusahaan ini gitu kan. From shareholders equity account ini jadi ini ada share capital ordinary ini 1 Januari 2021 ya. Share capital ordinary atau ordinary shares-nya itu adalah 20 juta. Kemudian ini ada informasi bahwa 20 dolar par value. Kemudian yang authorized-nya itu atau saham yang bisa diterbitkan itu 1 juta. Kemudian issued-nya itu yang udah diterbitkan itu adalah 500 ribu. Kemudian ada shares premium 4 ribu. Kemudian treasury stock 90 ribu shares nominalnya segini. Kemudian ada shares premium treasury share atau stock juga sama aja 400 ribu. Kemudian ada return earning 4,5 4.500.000. Total equity-nya itu segini. Kemudian ini ada beberapa transaksi yang terjadi selama 1 tahun di 2021 ini. Gitu ya. Kita biar gampang sebentar. Kita langsung bikin ini ya, bikin yang prepare yang jurnal yang pertama. Prepare jurnalnya. Nih, misalkan di tanggal 21 Januari 21 Maret misalkan issued telah diterbitkan 50 ribu shares untuk acquire, jadi untuk membeli tanah dari si Bingbong Land. Kemudian fair value-nya itu dari harga si tanah ini nggak diketahui, nggak ditentukan, tapi market price untuk ordinary shares-nya itu adalah 43 per shares. Jadi ini adalah transaksi saham ya untuk untuk eh, membeli si tanahnya ini. Nah, walaupun dia bilang bahwa 43 ini market value kan market price kan ini yang 43 ini, tapi kita harus tahu juga sih par value saham ini berapa gitu. Ini kan 20 nih par value-nya, berarti oh ya udah kita udah tahu nih 20 sih par value-nya. Jadi untuk ngejurnalnya itu karena kan di sini dia bilang bahwa si landnya ini dia nggak diketahui kan si harganya itu, berarti ya udah kita pakai informasi yang ada aja. Jadi 50 ribu ini kita eh, ya kali dengan si market price-nya ini 43, yaitu 2.150.000 gitu ya. Kemudian karena kita belinya pakai saham berarti ya kita juga harus ngejurnal dong, ngelibatin si sahamnya itu gitu ya. Tadi supaya ini tuh ngejurnal si share capital ordinary shares-nya itu berarti dia share capital ordinary shares-nya itu tadi kan 50
50.000 nih, 50.000. Kemudian par value itu adalah 20, iya 20 berarti ya em, ya si ini itu 50.000 dikali 20 ya 1 juta kan, 1 juta. Kemudian ada selisih antara ini berdua ya 1.150.000 gitu. Itu buat penerbitan saham yang diterbitkan gitu. Karena kan kenapa dia di debit, kenapa dia di kredit? Karena kan eh, sebenarnya dia tuh nambah nambah ke si share capital ini kan, share capital ini dia nambah. Walaupun misalkan seharusnya kan kalau pakai cash dia berkurang ya. Tapi kalau pakai saham dia itu sebenarnya berkurang berkurang. Iya sebenarnya secara akuntansi dia sebenarnya dia bertambah sharesnya itu, tapi secara apa ya? Secara kepemilikan dia itu bukan lagi milik kita yang si ininya itu, yang si 2150 ini. Tuh. Jadi itu jadi milik si investornya. Karena kan kita udah jual nih, udah kasih ke si, bukan jual, kita udah nuker si saham dengan si talentnya ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini tanggal 2 Januari, Februari, Maret, April, tanggal 2 April. Tanggal 2 April ini diterbitkan 30.000 shares forecast sebesar $50 per shares. Jadi ini tuh diterbitkan tapi dia itu untuk mendapatkan untuk mendapatkan cash gitu. Jadi kalau yang diterbitkannya itu adalah 30.000 nih, 30.000 diterbitkan, kemudian si cashnya ini adalah 50 per shares, berarti ya tinggal dikalikan aja 30.000 dikali 50 per shares berapa. Cash yang kita terima adalah 1.500.000. Kemudian ya karena kita menerbitkan shares nih, kita menerbitkan saham, berarti eh, ya sahamnya itu dia bertambah. Jadi eh, ya ini 30.000 dikali dengan tadi par value-nya, dikali par value yang shares capital ordinary ini. Kalau yang shares premium ya tinggal selisihnya sih, selisih antara ini sama ini ya. Selisih antara si cash sama yang share capitalnya berapa. Ini kan 900.000 nih selisihnya, berarti berarti si share premium itu adalah 900.000 gitu ya. Itu sih buat buat apa ya, buat shares ini, buat corporation ini sebenarnya banyak kan ngejurnal gitu ya. Itu tadi udah. Kemudian tanggal 20 ini dia menerbitkan 16.000 saham nih untuk renew trademark atau ya logonya gitu ya. Kemudian fair value si trademarknya itu dia nggak tersedia. Jadi kayak tadi kayak yang lain ini. Jadi ya udah kita pakai data yang ada aja. Jadi di market price-nya itu $30, kemudian dikali sama dengan 16.000 ini, dikali sama dengan 16.000 ini, berarti ya buat eh, biaya perolehan untuk mendapatkan renew si trademark ini ya 480.000 gitu ya. Dari ini 16.000 dikali sama dengan 30, dikali dengan 30, 480.000. Kemudian shares capitalnya, si shares capitalnya ini ya dia bertambah 320, 16 dikali sama par value gitu. Kalau ya kalau shares capital dia biasanya eh, kaitannya sama dengan par value gitu ya. Kalau shares capital ini. Kemudian yang shares premiumnya ini karena ya dia dia selisih selisih antara si market value sama par value-nya itu berapa, itu jadi share premiumnya gitu ya. Kemudian itu tanggal 20. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak soal 3 transaksi ini? Apa ada yang mau ditanyain dulu? Oke, lanjut aja ya. Tanggal 20 udah nih. Kemudian yang tanggal 13 purchase membeli 10.000 shares for cash at 20 per share. Berarti ini adalah treasury stock atau enggak treasury shares itu sama aja gitu ya. Kita membeli nih. Ini kan dari sudut pandang perusahaan nih, kita berarti membeli 10.000 shares secara cash untuk 20 $20 per shares gitu. Berarti ya treasury stocknya ini dia bertambah sebesar 200.000 karena 10.000 ini kali 20, kemudian karena kita beli ya cashnya berkurang kalau gitu ya, cashnya berkurang sebesar 200.000 juga gitu ya. Itu kemudian yang tanggal 22 ini adalah no entry transactions, tanggal 22 ini, sorry.
kelewat ya. Oh, yang tanggal 3 belum. Yang tanggal 3. Ini kan tadi yang tanggal 13 nih, 13 yang purchase. Kemudian yang tanggal 3 kita menjual 55.000 treasury shares dengan harganya itu 30. Harganya itu 30. Tadi kan kita belinya 20 nih. Kita belinya 20 di tanggal 13 tapi dijual lagi di tanggal 3 ini jadi 30. Berarti itu ada selisihnya kan. Nah, selisihnya itu jadi shares premium treasury stock atau treasury shares gitu ya. Jadi eh, kita menjual nih, berarti kita dapat ke sebesar 150.000, 5.000 dikali 30 per shares ini. Kemudian treasury stocknya ini adalah 100, 5.000 dikali tadi yang 20 ini. Yang 20.000 ini, karena kan dia treasury stock kan kalau yang 20 ini. Ada kaitannya sama transaksi sebelumnya gitu. Kemudian karena gara ini kan ada selisihnya nih antara market value sama cost yang kita keluarkan tadi, itu jadi sales premium gitu. Jadi sales premium di kredit sebesar 50.000 ini selisihnya aja supaya jadi balance. Kemudian yang tanggal 22 ini dia ada pemberitahuan nih bahwa ada stock split. Jadi satu saham dia dibagi jadi lima saham gitu. Jadi lima lembar saham gitu. Nah, kalau di jurnalnya itu adalah no entry transaction, tapi kita harus bikin juga eh, label kayak gini. Jadi kalau misalkan ada satu saham nih dia dibagi 5 itu bakalan ada berapa lembar saham yang tersisa gitu. Ini sebenarnya ya logiknya itu sama kayak pas kita bikin eh, persediaan ya. Ada pengurangan, ada pertambahan gitu gitu. Jadi kita harus lihat dulu dari atasnya nih. Kita lihat dulu dari atasnya, dari soalnya. Kita daftar dulu dari soalnya, lihat dulu dari soalnya dari awal banget. Tadi kan yang dia bilang bahwa yang issued-nya itu adalah 500.000 nih. 500.000 issued, kemudian par value-nya itu adalah 20 gitu ya. Ya udah kita taruh sini before split-nya itu ada 500, kemudian 500.000, kemudian yang par value-nya itu udah 20. Nah, karena kan kita ngebaginya itu jadi 5, berarti ya udah kita kali 5 aja supaya eh, dapat nominal berapa lembar saham yang setelah di split itu. Jadi ya udah kita kali 5 aja, 500.000 dikali 5 ya 2.500.000 lembar saham gitu. Kemudian yang par value-nya ini karena kan dibagi jadi 5, berarti 20 dibagi 5 ya jadi 4 gitu kan. Kemudian kita lihat lagi di soalnya ada treasury stock sebesar 90.000 90.000 ini treasury stock. Kemudian karena di sini kan nggak ada iniannya ya, nggak ada dia bilang misalkan bahwa par value untuk treasury stock ini adalah misalkan 30 atau 20 gitu, tapi di sini dia nggak bilang. Kalau gitu ya pakai yang par value yang di shares capital yang atas aja gitu, yang informasi yang tersedia aja itu, jadi pakai yang 20 itu. Kemudian dibagi 5 ya, jadi par value per satu sahamnya itu adalah 4 eh, 4 4 gitu ya, $4. Kemudian tadi di Maret di sini kita ada issued itu saham 500.000, 50.000. Ya udah kita itu juga harus di split. Itu juga harus di split atau par value-nya berapa. Kemudian ada juga di April tadi 30 nih, 30 ya udah itu juga harus di split. Kemudian yang April juga nih harus di split gitu ya. Kemudian yang Juni nih, yang purchase 10.000 juga itu harus di split karena nanti kita bakalan ngitung outstanding stoknya itu berapa gitu, gitu ya. Itu jadi di split kemudian yang par value ini dia bakalan pokoknya di split juga gitu. Nah, jadi untuk outstanding share stoknya ini stocks atau sharesnya ini adalah ya ini eh, kalau yang ordinary shares dia ditambah, kalau yang treasury stock dia dikurangi gitu ya. Tapi kalau treasury stock dia sold atau dijual dia ditambah gitu ya. Ya logiknya kayak tadi beli atau jual aja sih buat yang nentuin yang outstanding stock shares-nya ini gitu ya. Nah, ini ada total treasury stock-nya itu adalah ini. Ini ditambah ini dikurangi sama sold. Itu adalah total treasury stock-nya. Kemudian yang shares issued-nya itu ya ini dikurangi ini sih. Outstanding bentar. Oh, bukan bukan.
Cuma ini doang yang ordinary shares-nya itu adalah shares issued. Shares yang diterbitkan gitu, bukan shares outstanding gitu ya. Itu tadi sampai nomor 22 sampai tanggal 22 gitu. Kemudian di tanggal 31, di tanggal 31 itu dia mengumumkan bahwa ada dividen yang dibayarkan nih sebesar 0,5 secara cash per shares, per ordinary shares gitu. Jadi kenapa kita harus tahu outstanding shares-nya ini berapa setelah di split, karena ini nanti bakalan jadi komponen untuk menghitung berapa total dividen yang dibayarkan gitu. Karena untuk menghitung si cash dividennya ini tuh adalah 0,5 0,5 ini dikali sama outstanding shares-nya, outstanding stock atau shares-nya dikali ini. Hasilnya itu adalah ini 1.252.500 dolar gitu. Ini kan karena dia cash, berarti ya cash dividen bertambah segini, kemudian dividen payable bertambah segini kan. Kemudian setelah itu eh, yang declare udah. Kemudian yang ini Brock Lesnar Limited regis shareholder who are eligible for the dividend. Berarti ini adalah yang record tadi ya, record dia tadi. Berarti ini no entry transaction. Soalnya ya dia cuma nggak ada ekonomi, nggak ada accounting transaction di sini. Soalnya kan ya dia meregis gitu, mendaftar siapa aja yang melis siapa aja shareholder yang dapat dividennya gitu, yang eligible mendapat dividennya. Kemudian di tanggal 9 dia itu dibayar nih, membayar dividennya, membayar dividennya. Jadi eh ya dibayar dividen yang tadi yang ini. Berarti dividen payable-nya itu berkurang 1.252.500, kemudian cash-nya itu berkurang gitu ya. Itu. Kemudian yang tinggal tanggal 31 nih. Tanggal 31 ini earn net income 130.000. Artinya dia itu mendapatkan net income berarti si net income-nya itu dia harus ditutup dan dialihkan ke retained earnings gitu. Yang tadi gue bilang ini sebenarnya ada di jurnal penutup kalau ini. Kalau dulu di jurnal di perusahaan jasa kalian ngejurnalnya itu ke equity, tapi kalau di perusahaan korporasi kayak gini kalian ngejurnalnya itu ke retained earnings gitu ya. Ini income summary 130.000, kemudian retained earnings 130.000. Kemudian menutup cash dividend ini kalian juga harus menjurnal ini eh, tadi kan di si cash dividennya ini dia di debit ya. Kemudian karena kita mau tutup supaya nanti saldonya itu jadi nol, ya kalian harus kreditkan ini kan debit, jadi harus dikreditkan supaya nanti jadi nol. Jadi eh, si rate dan risknya ini dia juga berkurang itu gara-gara ada cash dividend yang dibayarkan tadi itu ya. Itu untuk yang nomor satu. Kemudian nomor satu yang A, instruksi nomor A, yang A. Kemudian yang kedua itu kita harus bikin statement of financial position atau laporan posisi keuangannya. Nah, kalau ini ya ini sebenarnya template ya. Template kalian bisa ikuti gitu. Kalian bisa ikuti. Nah, ini template dari financial statement of financial position yang partial bagian equity-nya. Jadi di sini ada shares capital order-nya jadi 4 kan. Tadi kan awalnya di sini 20 kan. Karena kita udah split. Kita tadi udah split kan 5 kali tuh, 5 di split jadi 5. Akhirnya si par value-nya itu jadi 4 karena udah dibagi jadi 5 nih. Kemudian yang autorasinya ini jadi 5 juta. Tadi kan 10 juta tuh. 1 juta. Karena di split jadi 5, jadi akhirnya 5 juta. Ini gue sebenarnya ragu sih kalau yang 5 juta ini, soalnya ini kan kebijakan yang setahu gue sih kebijakan akuntansi gitu ya. Maksudnya maksimal buat eh, nge, menerbitkan sahamnya itu segitu. Tapi gara-gara ada split ya sebenarnya make sense juga sih kalau misalkan dijadiin 5 juta. Tapi kalau misalkan kalian ragu nanti tanyain ke asdos kalian atau ke dosen kalian gitu. Buat yang authorized ini. Kemudian yang shares issued ini diambil dari yang ini tadi setelah perhitungan yang ini. Makanya ini penting banget kalau misalkan kalian ada pertanyaan kayak gitu, kayak tadi itu nggak boleh di skip. Walaupun misalkan di jurnal itu no entry transaction, ya emang no entry transaction, tapi kalian harus bikin ya splitnya itu kayak apa.
split saham itu kayak apa. Kemudian yang shares outstanding-nya itu ya ini yang tadi yang beredar di masyarakat itu ada berapa gitu. Nah, untuk mendapatkan nominalnya ini adalah nominal dari shares issued. Shares issued dikali sama ini 4 gitu ya. Kemudian yang shares premium ordinary shares ya ini tinggal kalian misalkan pas bikin apa ya dulu tuh eh, buku besar kayak kalian buku besar jadi dilihat nih mana aja yang shares premium kalian tambah-tambahkan gitu. Kemudian yang shares premium treasury shares juga sama kalian cari terus kalian tambah kurangi kalau misalkan dia posisi debit sama kreditnya itu beda gitu ya. Kemudian yang retained earnings. Nah ini juga harus kalian hitung. Tadi kan awalnya retained earnings itu adalah 4.500.000 nih awalnya. Terus kemudian di soal dibilang bahwa ada nih net income kita dapat net income nih sebesar 130.000 ini ya. Kita berarti tambahkan net income-nya dulu. Kemudian karena ada retained earnings, karena ada cash dividend, sorry, karena ada dividen, jadinya si retained earnings ini dia berkurang gitu ya, berkurang. Jadi ya ini hasilnya 3377.500 itu saldo akhir dari retained earnings-nya. Kemudian yang treasury shares-nya ini ya ini diambil dari sini ya tadi. Treasury shares. Nah ini 475.000, 475.000. Totalnya ya dikalikan sama yang 4 4 par value-nya tadi. Kemudian totalnya ya udah tinggal tambahin aja semuanya gitu. Tambahin semuanya kemudian dikurangi sama less treasury shares itu dikurangi sama treasury shares artinya equity-nya segini 20.057.500 dolar gitu ya. Oke, udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak seputar soal ini? Eh, eh, Cuma itu doang sih buat korporasi. Kalau kemarin kan yang lain-lain kayak ada beberapa pertanyaan gitu ya, tapi korporasi cuma yang gue dapat soalnya cuma itu doang. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin itu ya buat pertemuan kali ini. Tadi udah bahas soal obligasi dan juga korporasi dari yang tadi penerbitan saham sampai kita bikin eh, laporan eh, laporan posisi keuangannya kayak gini ya. Nah, itu mudah-mudahan kalian ya walaupun agak gimana ya, mungkin ya agak susah sebenarnya cuma ya harus pasti bisa lah itu pasti bisa. Eh, itu buat pertemuan kali ini untuk pertemuan kali ini untuk pertemuan minggu depan kita bahas soal cash flow dan satu pertemuan lagi bahas soalnya gitu, bahas soal UASnya gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain mungkin sekian dari gua, boleh ke Adkisma lagi. Oke, terima kasih Kak Robiansyah. Terima kasih juga teman-teman yang udah join. Sebelum leave, mungkin bisa isi absen dulu ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya, izin live ya. Thank you, Kak. Oke.